Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan informasi atau sosialisasi mengenai PPDB SMP Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah persyaratan secara umum. Dari persyaratan secara umum, 1. Siswa yang ingin mendaftar usianya maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, sehingga usia di atas 15 tahun tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Kedua, melakukan prapendaftaran di website PPDB secara mandiri. Ini secara online. Yang ketiga, surat keterangan lulus asli 1 lembar dan 1 lembar fotokopi. Ini didapatkan dari sekolah dasar. Yang keempat, mengumpulkan rekap nilai rapot kelas 4 dan 5 semester 1-2 dan untuk kelas 6 semester 1 saja. Kelima, mengumpulkan dokumen NISN. Ini bisa diminta di SD masing-masing sebanyak 2 lembar. Keenam, menunjukkan KK asli atau KK terbaru yang ada barcode-nya dan mengumpulkan fotokopi sebanyak 2 lembar. Untuk KK yang diperbaharui, maka bisa menggunakan fotokopi KK lama. Khusus korban bencana alam atau bencana sosial, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat. 7. KK atau surat keterangan domisili tersebut diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kedelapan, menunjukkan akte kelahiran yang asli atau surat keterangan lahir yang asli dan mengumpulkannya sebanyak 2 lembar fotokopinya. Ya, jadi asli 1 dan fotokopi 2 lembar. Kesembilan, berkas tersebut dimasukkan ke dalam map. 1 set untuk sekolah SMP, 1 set untuk dinas. Dengan warna map untuk jalur pendaftar zonasi, lingkungan maupun zonasi itu warna merah. Kemudian untuk jalur afirmasi warna biru. Kemudian jalur prestasi itu warna kuning. Dan pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua menggunakan map warna hijau. Berikutnya untuk persyaratan secara khusus. Untuk syarat pendaftar secara khusus, yang pertama, bagi pendaftar lingkungan, domisili atau RW yang masuk dalam daftar batas lingkungan ditetapkan oleh kepala sekolah SMP setempat atau yang dituju. Daftar nanti akan dibagikan melalui brosur. Kemudian yang kedua, bagi pendaftar afirmasi harus bisa menunjukkan KIP atau PKH atau KKS atau KPS yang asli dan mengumpulkan fotokopinya sebanyak 2 lembar atau mengumpulkan fotokopi dokumen basis data terpadu atau BDT atau data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebanyak 2 lembar. Jika hanya memiliki buku rekening itu tidak berlaku. 3. Bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua harus bisa menunjukkan surat penugasan asli dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengumpulkan fotokopinya sebanyak 2 lembar. Dan yang keempat, bagi anak guru di SMP yang dituju atau yang dipilih harus bisa mengumpulkan fotokopi SK mengajar orang tua tersebut sebanyak 2 lembar, SK mengajar yang terakhir. Kemudian
Alur pendaftaran. Siswa hanya boleh memilih satu jalur dan diberikan 4 pilihan. Pilihan 1, 2, 3 wajib diisi SMP negeri, dan pilihan 4 bisa diisi dengan SMP swasta atau negeri juga tidak mengapa. Kedua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, sedangkan jumlah pendaftar jalur lain belum terpenuhi, maka pendaftar mengisi kekurangan daya tampung di jalur lain dalam sekolah tersebut. 3. Jika jumlah pendaftar di semua jalur melebihi daya tampung, maka pendaftar yang nilainya di bawah passing grade akan digeser ke pilihan berikutnya. 4. Jika ada beberapa pendaftar dengan batas bawah yang sama persis, maka diterima semua sesuai jalurnya. 5. Menandatangani surat pernyataan bersedia masuk di SMP di mana pendaftar dinyatakan diterima. 6. Jika pendaftar diterima di SMP pilihan kedua, 3, atau 4, maka serah terima berkas pendaftaran dilakukan oleh antar petugas sekolah. Jadi dilakukan oleh petugas sekolah SMP, bukan oleh pendaftar sendiri. Kemudian untuk pendaftaran ulang. Waktu pendaftaran ulang bagi calon yang dinyatakan diterima ditentukan dan diumumkan secara luas dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, terutama batas waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran ulang, serta syarat-syarat yang harus dilengkapi. Kemudian yang kedua, bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagai peserta didik dan menaati tata tertib di SMP, dan menunjukkan ijazah atau surat keterangan lulus bila sudah memiliki atau sudah diterbitkan dari SD. Ketiga, kegiatan yang menyangkut daftar ulang hanya berlaku untuk kelas 7 yang baru diterima. Dalam pelaksanaan daftar ulang, tidak dibenarkan adanya pungutan biaya apapun. Dan keempat, untuk kelas 8 dan 9 tidak dibenarkan adanya daftar ulang. Dan kelima, daftar ulang tidak boleh ada pemungutan biaya apapun. Kemudian kami sampaikan untuk jadwal pelaksanaan PPDB SMP. Yang pertama, uji coba aplikasi, ini tanggal 2 sampai 5 Juni 2021. Ketiga, pra pendaftaran secara online tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Ketiga, verifikasi piagam tanggal 21 sampai 24 Juni 2021. Kemudian untuk jalur lingkungan PPDB tahap 1 yaitu tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Dan pengumumannya serta daftar ulangnya tanggal 24 sampai 26 Juni 2021. Kemudian untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 Juni 2021 dan pengumumannya akan diumumkan serta daftar ulangnya pada tanggal 23 dan 5 Juli 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk informasi PPDB online SMP Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2022. Semoga anak-anakku sekalian bisa diterima di SMP yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Semoga sukses selalu studinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.